Jos. Akhirnya jadi jos. Ibu yang makin hari makin mesra. Alhamdulillah. Rumaikum kahatilo. Selamat datang di ruang inspirasi MTSN 1 Ponorogo. Saya Ulfa, host ruang inspirasi podcast MTSN 1 Ponorogo. Perlu kita ketahui bersama bahwa ini merupakan salah satu program channel YouTube MTSN 1 Ponorogo, Bapak Ibu, yang mana menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa, dan hari ini juga tidak kalah istimewa dan luar biasa. Alhamdulillah kita kedatangan beliau berdua, sosok yang luar biasa. Alhamdulillah. Tahun demi tahun telah kita lewati, Indonesia niscaya akan terus diuji oleh dinamika global yang tak menentu, oleh pandemi yang masih enggan berlalu. Tugas kita mempertahankan negara, mendidik generasi penerus bangsa. Karena itulah podcast ini hadir secara nyata, menyimak deru ombak optimisme, menangkap asa segenap anak bangsa menuju madrasah hebat, bermartabat, mandiri, dan berprestasi. Namun sebelum itu perkenankan kami menyapa dua sosok luar biasa yang tengah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, beliau adalah Bapak Haji Muhammad Nurul Huda MPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, beserta dengan Ibu Kun Haniah Masrurah Nurul Huda SPD. Sebelum nama Bapak Ibu, Selamat siang. selamat siang, pagi terus Pak ya. Pagi, oh iya. Selamat pagi ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga terus sehat Bapak Ibu sehingga dapat melaksanakan seluruh kegiatan. Amin. Bapak Ibu juga mendampingi Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu ini kemana-mana terlihatnya berdua begitu ya, terlihat Iya. kompak dan serasi gitu. Iya, memang harus. Saya berasa kontrak ini Pak. Saya berasa kontrak di ruang podcast ini. Saya ada pantun ini untuk Bapak dan Ibu. Oh iya. Perkenankan ya, Boleh. izinkan ya. Alhamdulillah. Buah sirsa buah duku, tejetis beli jenang mira. Bertemu Bapak juga Ibu, Iya. yang makin hari makin mesra. Alhamdulillah. Luar biasa. Saya buat pantun Ibu karena saya mengira Bapak ini ternyata juga suka berpantun, berpuisi, ngatan ya. Jadi nanti kapan-kapan kita belajar pantun ngatan Bapak ya. Ya, siap. Alhamdulillah. Perlu kita ketahui bersama pemirsa bahwasannya Bapak Ibu merupakan Kepala Kantor Kementerian Agama yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu. Untuk itu kami ingin bertanya kepada Bapak, apa visi untuk Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo selaku kepala yang baru, khususnya dalam bidang pendidikan di madrasah. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belum berkenalan, Mbak. Namanya siapa tadi? Saya Mbak Ulfa, Bapak. Oh, Mbak Ulfa. Ya. Terima kasih Mbak Ulfa. Saya Muhammad Nurul Huda, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Saya memberikan apresiasi hari ini MTSN Negeri 1 Ponorogo membuat podcast ini. Podcast ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk menyongsong di zaman digital ini. Betul sekali, Bapak. Dengan adanya podcast ini, informasi-informasi keterkaitan dengan madrasah, keterkaitan dengan Kementerian Agama, keterkaitan dengan apa yang kita inginkan bersama, maka bisa disampaikan di podcast ini. Maka juga seperti yang terjadi, apa kira-kira ke depan keterkaitan dengan madrasah di Kabupaten Ponorogo. Jargon daripada madrasah itu ada 4. Madrasah hebat, madrasah bermartabat, madrasah mandiri, dan madrasah berprestasi. Mengapa jargon ini bersama-sama kita sukseskan ke depan? Karena jargon ini luar biasa. Ketika kita sudah menyambung madrasah hebat, madrasah bermartabat, madrasah mandiri, dan madrasah berprestasi, maka seluruh madrasah ini akan menjadi jos. Jos itu berarti luar biasa. Pertanyaannya, jargonnya di madrasah itu adalah hebat. Mengapa hebat?
Karena di madrasah itu selalu diberikan pelajaran-pelajaran bagaimana memberikan stimuli. Guru-guru memberikan stimuli rangsangan kepada anak-anak bagaimana apa yang menjadi ide-ide anak-anak itu dikembangkan oleh sang guru tadi. Memadukan antara EQ, ada EQ dan SQ, IQ, SQ dan EQ. Apalagi di sini ini ada 4 program yang luar biasa. Kalau kemudian madrasah ini tidak hebat, itu ada masalah di dalamnya. Maka kita dituntut kalau madrasah itu hebat, maka tunjukkan kalau madrasah itu memang hebat. Kita tunjukkan kalau madrasah itu hebat, mulai dari kita input kita, mulai dari proses kita, mulai dari output kita dan outcome kita. Bagaimana input kita? Maka kita tunjukkan bahwa madrasah ini ketika kita mampu untuk berkompetisi dan memiliki kompeten, maka madrasah itu dengan sendirinya. Karena apa? Kita ini menjual produk, kita ini memproses produk yang kita inginkan masyarakat. Maka dari situlah akan menjadi hebat. Karena gurunya hebat, siswanya hebat, diproses dengan orang-orang hebat, maka akan menghasilkan yang hebat dan akan lulusannya akan digunakan orang-orang yang hebat. Yang kedua adalah bermartabat. Mengapa madrasah ini bermartabat? Karena di madrasah itu selalu tidak hanya mengandalkan logika, tetapi lebih dalam adalah karakteristik, karakter akhlak yang baik inilah. Kalau di situ ada madrasah yang kurang bermartabat, berarti ada masalah di situ. Ada masalah. Karena apa? Di madrasah ini adalah orang-orang berkarakter semua. Dari gurunya, dari kepalanya, dari stakeholdernya, dari inputnya anak-anak diproses, semuanya adalah bermartabat. Kalau sudah hebat, bermartabat, maka akan menjadi mandiri. Apa mandiri? Tidak bergantung kepada orang lain. Tentunya di sini kemudian kalau seandainya kita dapat sesuatu bantuan orang lain tidak terima, tidak begitu. Tetapi kita menyampaikan pesan bahwa sebaik-baik orang adalah bukan tangan yang di bawah, tapi adalah tangan yang di atas. Ini menunjukkan sebuah kemandirian kepada kita semuanya. Memang madrasah dituntut untuk mandiri dan mandiri. Kalau sudah hebat, bermartabat, mandiri, maka berprestasi. Prestasi yang luar biasa, sudah inputnya sudah bagus, di prosesnya sudah hebat, kemudian dikelola dengan bermartabat, ya, dengan mandiri, maka hasilnya, outputnya, dan akan digunakan outcome-nya adalah berprestasi. Kalau sudah berprestasi, maka sudah tentunya ini akan dicari orang-orang dengan sendirinya. Kalau sudah seperti itu, maka Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 memang jos. Madrasah Tsanawiyah luar biasa, jos. Ini alhamdulillah dapat jargon baru ini dari Bapak. Iya. Jadi memang ada jargon. Kalau di Kementerian Agama, kami ada di Kementerian Agama, itu jargonnya ada. Kita harus guyup. Setelah guyup kita harus rukun. Kalau rukun tetap harus harmonis. Kalau sudah harmonis, maka menjadi hebat. Guyup, rukun, harmonis, hebat. Maka tidak akan terjadi hebat manakala tidak terjadi guyup. Tidak akan jadi hebat maka tidak terjadi rukun. Tidak akan menjadi hebat manakala guyup, rukun, harmonis. Ketika sudah guyup, rukun, harmonis, maka kita akan menjadi hebat dan bermartabat. Itu ketika kami di kantor. Tapi ketika kami di kantor di madrasah harus hebat, bermartabat, mandiri, dan berprestasi. Jos. Akhirnya jadi jos. Jadi ikut semangat. Iya, harus. Iya. Kemudian Bapak selama beberapa bulan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo,
Menurut Bapak, bagaimana geliat madrasah di Kabupaten Ponorogo? Bagaimana optimisme Bapak terhadap lembaga pendidikan di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, baik dari MIM-nya, MTSN-nya, kemudian juga bantuan? Luar biasa. Saya melihat madrasah yang ada di Ponorogo ini luar biasa. Bahkan itu disampaikan oleh Kang Giri, bupati kita. Saya ingin membuat sekolah yang berjadikan madrasah. Nah, ini luar biasa. Jadi madrasah itu sekarang trending topik. Jadi sudah luar biasa lah. Jadi saya sangat optimis di Ponorogo ini banyak pondok pesantren, di Ponorogo banyak madrasah, baik madrasah diniyah maupun madrasah formal. Baik itu pondok pesantren, ini luar biasa. Kehidupannya, ya masyarakat Ponorogo ini penuh dengan dinamis luar biasa. Satu dengan yang lainnya penuh dengan moderat. Ini luar biasa. Saya berkeyakinan, kami sangat berharap dengan datangnya Nurul Huda, cahaya dan petunjuk yang ada di madrasah, yang ada di Kementerian Agama, akan memberikan virus-virus yang positif. Cahaya dan petunjuknya itu ada di mana-mana. Nurul Huda tidak pernah kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Iya. Luar biasa sekali, Bapak. Kemudian memperhatikan arus perubahan zaman yang cepat ini, anak-anak seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak juga dituntut untuk cepat merespon arus digitalisasi yang ada. Kemudian bagaimana solusi pendidikan di era Society 4.0 di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo khususnya yang akan menuju di era Society 5.0 seperti apa Bapak? Saya yakin ketika madrasah itu sudah ditanggulangi 4 tadi. Jadi kalau permasalahan sekolah, permasalahan pendidikan umum jangan ditanya. Karena Pak, seluruh yang ada di sekolah itu semuanya ada di madrasah. Tetapi yang ada di madrasah tidak dimiliki di tempat yang lain. Maka perpaduan ini kalau hanya mengandalkan IQ, tidak dilandasi dengan iman dan takwa dan akhlakul karimah, fantadirisa, tunggu kehancurannya. Maka untuk membentengi anak-anak kita, kata kuncinya, yo pinter IQ-nya, yo paham agamanya, dan juga sosialnya juga tinggi. Perpaduan 3 ini yang harus kita kembangkan di kita. Ketika kita anak-anak kita bekali tahfidz, kita bekali akhlakul karimah, kita bekali yang namanya IQ, EQ, dan SQ ini kita kembangkan, saya yakin anak-anak mampu memilah dan memilih mana yang dia ambil di konten-konten baik di dunia sosial maupun di dunia global ini. Tanpa itu didasari dengan agama yang kuat, maka hancurlah negeri. Hanya orang yang mampu agama yang kuat, yang moderat, ini loh, agamanya kuat tetapi moderat, berarti dia di tengah-tengah dan menghormati, dan kita bangga di negara Indonesia ini. Mengapa? Indonesia ini adalah negara terbagus sedunia, tercantik sedunia. Ini luar biasa. Maka kita harus hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Maka ketika kita ini sudah memahami dan dengan kita memadukan, maka ketika ada sebuah informasi sesuatu yang tidak baik, maka akan disaring. Termasuk SE nomor 5 tahun 2022 terkait dengan pengaturan penggunaan toa. Pengaturannya, bukan pelarangan. Maka di situ diatur bagaimana ketika kita menyalakan toa itu ya diatur sedemikian rupa sehingga tidak terganggu sama sekali. Ini mengatur, sekali lagi bukan pelarangnya. Nah ini harus betul-betul diikuti, dibaca dengan teliti sehingga tidak gagal paham dan tidak salah tafsir. Tidak terjadi miskomunikasi. Tidak terjadi miskomunikasi.
seperti itu tadi pemirsa. Kemudian kalau tadi kita berbicara mengenai arus digitalisasi, Bapak, saya ingin menyinggung sedikit dengan adanya pandemi ini. Yang mana pandemi 2 tahun terakhir ini benar-benar menguras tenaga dan pikiran khususnya dari madrasah. Kemudian bagaimana kebijakan kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dalam menyikapi efek pandemi selama 2 tahun, khususnya dalam bidang pendidikan? Iya, terima kasih. Jadi setiap musibah, di balik musibah itu ada berkah. Jangan pernah menyalahkan siapapun. Ketika kita menyalahkan siapapun, maka di situ akan muncul sudon. Maka bagaimana kita ini ada di depan kita cari hikmah di balik musibah. Ada apa sebetulnya ini? Ini adalah dalam rangka untuk muhasabah. Yuk kita melihat diri kita melihat lingkungan kita melihat masa depan kita. Hari ini itu bukan Indonesia saja, tapi seluruh dunia ini. Seluruh dunia seperti itu. Maka kita harus bagaimana pinter-pinter mencari hikmah di balik musibah. Ketika seperti ini, kemudian kita jangan pernah menabrak aturan yang sudah disampaikan pemerintah. Pemerintah memberikan aturan itu sesuai dengan kondisi dan keinginan kita bersama, dan tentunya itu akan menjadi lebih baik. Mengapa saat itu? Karena kondisi kita masih kondisinya COVID-19 masih menjadi-jadi. Sehingga dituntut bagi kita untuk membuat desain pembelajaran tidak hanya luring, tapi adalah juga daring. Kita dituntut bagaimana membuat sebuah kreativitas. Pembelajaran tidak hanya tatap muka saja, tetapi dengan alat digital yang luar biasa, dan itu bisa kita laksanakan. Jadi alat digital itu tidak hanya dipergunakan untuk hal-hal yang jelek, tapi banyak sekali dipergunakan untuk yang hal-hal yang positif. Maka dituntut hari ini kemudian kita harus tunduk dan patuh kepada pemerintah. Dalam hal ini, bagaimana pemerintah melihat situasi dan kondisi yang ada? Oh iya, di Ponorogo ini adalah masuk zona berapa, dan kita ikuti. Ya, begitu kita ikuti, kita ambil hikmahnya. Oh iya, anak-anak ini berarti memang ada anak yang SMP, tetapi rasa SD. Apa maksudnya? Rasa sanawiyah, tapi rasa madrasah itu tidak. Amat tidak pernah tatap muka, tapi tahu-tahu kemudian dia lulus. Iya. Tapi tidak ada masalah, dan itu kita mafhum bersama-sama. Maka kita dituntut untuk banyak literasi, dan literasi dimanapun, kapanpun ada, baik ada di media, baik di HP dan sebagainya. Maka jangan menyalahkan. Saya yakin di balik musibah mesti ada hikmah. Tentunya ini situasi dan kondisi sudah kita tinggal menjalankan dari roda yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa ini kita menentang. Kita harus tunduk dan patuh kepada aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dan ini adalah baik itu pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Jadi kalau saya tadi kesimpulan, sebenarnya ini nama al-usri yusra. Sebenarnya dalam setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan dan jalan. Kemudian saya ingin beralih dulu kepada Ibu Bapak. Betul. Masih berkaitan dengan salah satu adanya efek pandemi. Dari informasi yang kami himpun dari Detik News pada tanggal 13 Januari 2022 kemarin, sebanyak 266 remaja di Ponorogo mengajukan dispensasi menikah. Ini menjadi salah satu kenaikan yang luar biasa bahwa pada tahun 2020 Ponorogo ini sebanyak 240 kasus, dan pada tahun 2021 266 kasus. Ini lonjakan yang sangat tinggi. Kemudian bagaimana pendapat Ibu terhadap melonjaknya angka pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo ini? Iya, selamat berjumpa dengan
Mbak Ulfa. Alhamdulillah sehat selalu ya. Alhamdulillah. Kita bisa jumpa di sini. Kalau mengingat perkembangan yang semakin besar itu memang miris sekali ya, karena tidak lain dan bukan itu faktor dari pandemi mungkin ya, itu pandemi yang mana sekian tahun mungkin tidak bisa kita bertatap muka, mungkin kalau usia dini usia masih kita selalu dihandle. Iya, kita masih mencari ilmu di perguruan tinggi, di madrasah, aliyah ataupun di sana. Nah mungkin itu juga suatu penyebab juga ya, mungkin loh itu. Kalau bagi saya untuk pernikahan dini itu kurang begitu cocok karena kesiapan mental nanti yang akan dibangun menuju ke pernikahan itu kan akan luar biasa yang akan kita hadapi, tidak seperti di masa-masa sekolah itu ya. Kalau melonjaknya seperti itu karena mungkin beberapa hal yang memang harus dilakukan, yaitu harus segera dihalalkan, ibaratnya kan seperti itu. Iya, karena 65% dari kasus itu MBA, married by accident. Nah, makanya gitu. Ya mungkin saya juga bisa nyambung. Apa ini akibatnya? Ya ini. Betul. Mudahnya akses. Ya, jadi mudahnya akses seperti itu, dan perlu kita pahami bersama sifatnya anak itu satu ingin melihat, Penasaran. Iya, ingin tahu, setelah ingin tahu, ingin mencoba, ingin mencoba, kemudian ingin mengulang, dan terus seperti itu. Itu kalau seandainya tidak dilandasi dengan ilmu agama yang kuat, maka akan jebol. Ya seperti itu. Akhirnya seperti makanya kan ini ibda binafsi. Kita berharap dan kita terus, kami yang ada di Kementerian Agama ada yang namanya ada PIN-PIN. Dan PIN-PIN itu adalah bimbingan perkawinan. Tapi ada lagi, yaitu adalah program penyampaian informasi keterkaitan dengan kalau seandainya terjadi pernikahan dini. Itu juga ada. Karena dalam rangka mengantisipasi. Jadi anak-anak itu belum pernah berpikir nanti akibatnya apa kan. Yang penting saya berbuat dulu. Dan ini harus betul-betul kita tambahi benar ya dengan satu, dengan kita ini dengan agama dan agama. Tanpa itu nggak akan bisa. Ya. Ini baru tahun ini kita melonjak seperti itu. Tanpa kita ini terus berupaya semaksimal mungkin dari seluruh madrasah yang ada, saya yakin itu mesti akan bertambah dan bertambah. Dan ini jadi tantangan bagi kami. Bagaimana untuk ke depan, baik itu di madrasah maupun di KUA, ini bagaimana tetap kita terus ada program ke arah sana, memberikan sebuah informasi. Yuk, kalau seandainya kita ini sudah menikah, harus kondisi sudah siap, jangan kondisi keterpaksaan. Siap semuanya Pak sudah nikah. Karena kalau sudah nikah itu nanti jenjangnya kan sudah kita berkehidupan yang baru lagi. Mulai babak baru dalam Iya betul. Dan nanti banyak gejolak-gejolak yang kita harus siap juga. Maka antara lain, kalau memang awalnya inputnya itu sudah keliru, maka pernikahan itu hanya semu. Kalau semu itu bukan tulus dalam hati, maka akan mencipta broken home di masa yang akan datang. Iya, hari ini harus diantisipasi betul, ini harus diantisipasi. Jadi kalau hari ini banyak terjadi pernikahan karena ada kecelakaan, maka ini akibatnya angka perceraian semakin banyak, miris. Masih usianya masih muda sekali. Nah ini tantangan bagi kita bersama. Bagaimana ketika mau masuk di pernikahan, ya pernikahan yang sudah siap dan pernikahan yang halal untuk kita, ya oleh semuanya. Kata kuncinya di mana? Yaitu harus memiliki paham keagamaan yang betul-betul purna dan tuntas. Dan madrasah salah satunya pendidikan nanti kalau untuk mendasari anak didik itu di madrasah tentunya harus ada solusi.
untuk membekali anak untuk kelanjutan lagi. Ini juga edukasi untuk saya yang masih single Terus single ya, oh iya. Iya, ternyata seperti yang ditanya Bapak, salah satu tingkat perceraian yang tinggi itu karena adanya pernikahan dini. Iya. Jadi itu merupakan salah satu solusinya adalah membentengi anak itu dengan pendidikan agama yang Iya, betul. bagus. Mana kata kuncinya? Jadi madrasah. Di madrasah. Makanya luar biasa. Kemudian untuk melihat kasus ini ya, kasus pernikahan dini, apa yang harus dilakukan ibu atau bagaimana peran ibu mengawal pertumbuhan dan perkembangan sang dewa nanti? Iya, inilah tugas sebagai orang tua untuk mengantarkan anak-anak kita ke jenjang yang selanjutnya. Tentunya tugas seorang tua itu memberi nama, mendidik, dan juga yang terakhir nanti kita akan menikahkan. Ya, di dalam perjalanan, proses perjalanan kita selama mendidik anak itu ya kita sesuaikan dengan tentunya usia, Mbak ya. Usia yang masih dini, usia sudah beranjak ke anak, ke dewasa. Nah itu tentunya kita sesuaikan dengan kondisi anak-anak itu. Mendidik anak sesuai dengan sesuai dengan usianya, sesuai dengan zamannya juga. Iya, zamannya itu. Yang harus diantisipasi, Mbak ya, seharusnya Mbak Ulfa yang harus diantisipasi. Ada 3 sukses pendidikan. Bahkan sekarang ada 4 ya. 1 keluarga, yang kedua madrasah, yang ketiga adalah masyarakat, yang keempat adalah media massa. Stakeholder ini harus satu-satuan. Nggak bisa anak-anak hanya dididik di sekolah atau di madrasah, tapi lingkungan dan media saya tidak mendukung, nggak akan bisa. Kalau sudah sekolah atau madrasah ini sudah bagus, ya, kemudian lingkungannya sudah bagus, orang tua juga bagus, dan ada 1 milieu yang kurang bagus masih bisa mengatasi. Kalau sudah ini keempat ini semuanya hanya yang menjadi dasar itu hanya di madrasah, sedang orang tua tidak mengawalnya, kemudian lingkungannya tidak mengawalnya, mediasinya lepas. Begitu anak-anak dikasih HP, dikira anak-anak itu belajar. Tak tahunya dia adalah membuka tempat-tempat yang lain. Nah inilah yang akan memberikan sebuah dampak yang negatif. Begitu terjadi, dikira anak itu belajar dan belajar, ternyata belajar tentang itu. Nah ini kan, ini maka dari itu, ini bagaimana keempat ini harus menyatu, yaitu orang tua. Orang tua ini jibek karena anak-anak kalau hanya sisip di rumah saja, maka dititipkanlah di madrasah. Di madrasah ini hanya sementara, waktu sebenarnya ada di lingkungan. Dan lingkungan bagaimana bisa menunjuk, menjadikan satu kesatuan. Dan lingkungan ini juga harus dipinjam dengan media. Media ini juga harus menunjukkan kepada lembaga menjadi yang lebih berpendidikan. Coba kita lihat bersama-sama media, film-film dan sebagainya. Berapa yang di situ menunjukkan ke arah media? Sinetron berapa yang menunjukkan? Di media-media yang lain di situ ada ABC dan sebagainya, ada punya ciri khas tersendiri. Ada yang setiap hari menyajikan keluarga broken home saja. Apa itu cerita? Iya. Cerita-cerita Iya, itu di sinetron. Ada yang menjajakan setiap hari Indonesia dijajakan dengan orang the have, orang-orang kaya, tidak pernah lihat kondisi real di lapangan. Ya. Kemudian anak-anak disajikan setiap hari itu mau bukan apa saja di sini, ada semua. Apapun bisa diakses. Apapun bisa diakses. Ya, maka kata kuncinya tadi 4 kesatuan, 4 ini harus bisa menjadi satu, yaitu orang tua selalu memonitor terhadap madrasah. Madrasah sudah dititipi juga bagaimana orang tua juga mau menetapkan dia ada di sini, di lingkungan dan juga dia. Maka kata kuncinya adalah salah satu cara
bagaimana anak itu tuntas, tidak terkena virus-virus itu. Salah satu dia di pondok pesantren itu. Selesai. Pondok pesantren itu jos, luar biasa, jos. Ya. Kenapa? Di situ dididik langsung oleh kiainya, oleh ustadznya. Satu rumah, satu keluarga, jadi satu di situ. Bagaimana pembentukan karakter? Itu luar biasa. Setiap hari ya dididik, bangun malam, sholat malam, ngaji, terus 24 full di situ. Inilah akan membuat sebuah karakter bagi anak-anak. Jadi begitu dia keluar, oh ini larangan, jangan saya tenang. Karena kalau itu dilarang, saya akan terkena ini. Nah inilah yang menjadi karakter buildingnya mereka, karakter sehingga saya menjadi anak-anak yang siap untuk terjun kapanpun dimanapun, tetap dia punya kompetisi dan siap untuk berkompetisi. Itu dia solusinya. Alhamdulillah, saya juga alumni pesantren Bapak, jadi saya bangga menjadi salah satu bagian dari kementerian. Bagus ya, Bapak. Kemudian ini adalah salah satu quote yang saya baca, bahwa di balik lelaki yang hebat itu ada wanita yang luar biasa di belakangnya. Jadi termasuk Bapak menurut Bunda ini ada di balik kesuksesan dan hebatnya beliau itu ada ibu yang sangat luar biasa juga. Mengawal Bapak, mendampingi Bapak dengan berjuta-juta aktivitas ibu. Bagaimana ibu berperan menjadi seorang istri yang baik untuk Bapak, kemudian juga sukses mengantarkan putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh-solehah dan bermanfaat bagi umat. Iya, ini berbagi saja, kita berbagi saja. Ya, kita sebagai seorang istri tentunya mendampingi seorang suami, tentunya kita mengambil ridhonya suami, ya. Kita mengambil ridhonya suami, dan apapun yang dikerjakan suami tentunya harus kita dukung, kita semangati, kita support untuk kinerjanya Bapak akan biar lebih baik. Dan kita sebagai suami istri itu kalau memang Bapaknya ada sesuatu hal mungkin kita bisa mengerti, itu sebagai pendorong juga bisa menjadi pengaruh Bapak. Dan kita namanya juga manusia Mbak ya, tentunya banyak melakukan sesuatu hal yang banyak yang salah, banyak yang ya tentunya kalau benar insya Allah, kalau ada sesuatu yang kurang benar kita wajib menegur Bapak kita sebagai rem lah, jangan segitu Pak, itu nanti akan berakibat tidak kelanjutannya nanti juga tidak baik gitu untuk kedepannya suami kita. Untuk anak-anak kita tentunya ya kita berikan pelajaran, pendidikan tentunya keagamaan itu yang paling dasar agama adalah agama dan memberikan bekal yang luar biasa untuk anak kita untuk menjalani nanti di kehidupan kedepannya. Dan tentunya kita harus selalu berkomunikasi Mbak, terlalu konsentrasi dengan Bapak, apa yang kiranya kurang, apa yang kiranya ini kita kekurangan-kekurangan itu kita tutupi bersama, kita tutupi berdua, jangan kita mengumbar lah yang baik-baik lah yang kita bicarakan, kita pamerkan kepada orang lain, yang janganlah yang kita buruk-buruk, jangan, kita simpan saja untuk kebaikan kita semua sebetulnya. Dan kita harus menjadi contoh jadi anak-anak kita. Jadi ada proses itu take and give, saling menerima dan saling memberi. Ya, suami adalah pakaiannya istri, istri adalah pakaiannya suami. Sampai detik ini nggak ada orang yang sukses, suami ya sukses tanpa istri. Istri saya ini, maaf, cuci baju sendiri. Jadi baju saya itu dicuci sama istri saya. Apa filosofi ini? Jadi tidak menggunakan mesin cuci. Karena apa? Dia mengamalkan hadis. Apa yang dilakukan istri, bajunya suami, ya, baik itu mencuci, baik itu menyetrika sendiri. Nyetrika sendiri, cuci sendiri. Kalau masak, kadang-kadang masak dan kita lihat di bawah.
Tapi ketika itu mencuci, kemudian menyetrika, kemudian menempatkan semua baru, itu semuanya adalah istri saya. Jadi untuk apa? Karena kalau sudah suami, istri, keberkahan istri bukan pada orang tua, tapi keberkahan istri, ridhonya istri adalah ridhonya suami. Nah, baru ketika suami itu ridhonya orang tua. Jadi ketika itu istri sudah menikah, maka dia harus tunduk dan patuh kepada suaminya, bukan tunduk dan patuh pada ibunya. Walaupun itu adalah ibunya. Ya, jadi yang selama ini kami lakukan bersama-sama, ya kita saling menerima kekurangan dan saling mengakui kelebihannya. Jangan diungkit kekurangannya, tapi diungkitlah kelebihannya. Kita saling menyadari, kita saling memahami kekurangan itu. Dan kata kunci, bagaimana kita memanajemen emosi. Setiap manusia punya emosi, setiap manusia punya ilusi. Tetapi bagaimana itu didesain sedemikian rupa, sehingga kata kuncinya lagi adalah ketika salah adalah segera minta maaf. Ketika juga mengembangkan hati juga, orang yang baik adalah orang yang salah minta maaf. Orang yang terbaik adalah orang yang tidak salah tapi minta maaf. Berat baik. Salah terus minta maaf. Salah minta maaf itu baik. Iya, baik. Salah, saya salah dengan istri saya. Saya minta maaf sama istri saya, itu baik. Tapi yang terbaik adalah istri saya tidak salah minta maaf pada saya. Ini jadi Berat itu. Dan berat. Berat sekali. Ya, maka saya sering sama istri saya. Mungkin ada sebuah ketersinggungan satu dengan yang lainnya. Saya menggunakan ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Saat itu kami mohon maaf yang sebesarnya. Kosong-kosong ya itu digunakan itu, maka nanti akan membuat sebuah energi bagi kita karena sudah kosong-kosong. Kalau itu tidak segera dikosongkan, maka akan menjadi kerikil-kerikil selalu dalam dalam satu kehidupan pasti ada yang kurang plong gitu. Itu kata kuncinya. Dan tentunya Mbak, doa itu kita jangan lupa. Doa kepada suami, anak, dan orang tua yang sudah meninggal. Walaupun orang tua masih hidup, tetap kita doakan. Kita jangan lepas dari doa yang baik adalah yang dipanjatkan sama istri dengan bersuara. Tapi doa yang terbaik adalah doa yang tidak terdengar oleh suami atau siapapun, tapi tetap mendoakan. Itu yang hebat. Ya, iya. Karena memang tindakan seorang istri dan ibu itu menentukan kesuksesan dan luar biasanya seorang ibu. Jadi saya yakin bahwa ibu ini tindakannya luar biasa sehingga bapak bisa seperti ini, kemudian juga mampu mengantarkan putra putrinya menjadi anak-anak yang baik, menjadi ibu yang kemudian pertanyaan saya ini dijawab oleh bapak dan ibu karena sebagai orang tua, bagaimana seorang orang tua itu dalam mendampingi masa-masa kebesaran. Jadi kalau dari usia-usia MTS, usia-usia SD itu adalah masa-masa emas anak itu bapak ibu ya. Jadi bagaimana peran orang tua dalam mendampingi masa itu? Sebetulnya masa-masa emas itu mulai dari kecil Mbak ya, dari usia PAUD mungkin ya, itu masa-masa kodratnya itu di situ. Tentunya kita mendampingi dengan sepenuh hati, kita punya itu jangan setengah-setengah hati, kita sepenuh hati mendampingi. Nanti kalau memang sudah pengen kita mendampingi itu, sudah pengen kita ke jenjang yang berikutnya seperti kita masukkan di pondok pesantren, itu kita anak-anak itu sudah kita beri bekal khususnya nanti kemandirian untuk anak. Jadi di pesantren itu anak sudah mandiri untuk melakukan dirinya sendiri. Dan kita kemandirian itu memang harus kita bentuk dari kecil Mbak. Kadang ada orang tua ya, duh kok mesake,
kecil kok sudah diajari seperti itu, malah justru nanti kasihan sudah besar dia tidak bisa apa-apa, malah itu justru kasihan kita. Makanya kita jangan dengan anak itu tetap kita beri pendidikan dan kita beri pelajaran kemandirian, baik itu di barangnya sendiri dulu Mbak, untuk tanggung jawab di barangnya sendiri. Anak coba kita beri pelajaran mencoba dulu aja kalau mau, dan nanti kita ajarin sambil ini nak caranya mencuci baju sendiri ini seperti ini gitu, untuk kita bekalkan kepada anak nanti untuk kedepannya itu. Jadi kemandirian. Jadi anak itu tidak bergantung lagi kepada orang tua. Kita mengiringi anak, mendampingi anak untuk belajar lebih mandiri. Jadi kita dituntut kapan orang tua itu jadi teman, kapan orang itu jadi guru, kapan orang itu jadi bapak, kapan orang itu jadi ibu, kapan orang tua jadi penyuluh, jadi pesuruh. Bagaimana kita ciptakan anak-anak itu tidak kondisi anak ketakutan, tapi bagaimana kita ciptakan situasi dan kondisi kewibawaan. Memang berat ini, karena suami istri itu harus kasih contoh dulu di hadapan anak-anak. Jadi jangan sampai kemudian ayah dan ibunya bertengkar di hadapan mereka. Oh jangan. Saya insya Allah saya di hadapan dengan anak-anak gak pernah. Ya paling di kamar kok begini kita bicarakan selesai. Iya, itu ya memang karena ketika kalau itu sudah ada, karena akan memberikan asar, memberikan bekas kepada anak-anak. Loh kok bapak dan ibu tiap hari kok berantem aja. Ya udah gitu. Ini sudah tidak ada suri teladan bagi saya tak berbuat sendiri. Nah ini kalau itu masih di desa, di Ponorogo masih tidak ada masalah. Kalau sudah di kota Surabaya, di Jakarta selesai. Maka kita bagaimana pintar-pintar menjadi peran, menjaga peran masing-masing dan menunjukkan peran yang baik kepada anak-anak kita. Itu saja, dicontohkan yang baik saja. Itu saja belum menjadi baik. Apalagi dicontoh yang suatu contoh aja yang dari diri kita saja untuk mencontohkan kepada anak itu juga pasti perlu. Iya, contoh bagi kita. Yuk kita sholat, suami harus jadi imam. Yuk kita ngaji, suami harus menunjukkan ngaji. Gak boleh kemudian, mana ngaji, tetapi dia gak pernah ngaji. Gak bisa. Itu saja dikasih contoh, itu saja belum. Ada masih Iya. Saya sebentar ini. Pintar, orang anak-anak itu kan paling pintar buat alasan. Iya, betul Ya. sekali. Maka peran orang tua memang sangat menentukan untuk masa depannya. Ya kata kuncinya ketika memang ingin keselamatan anak, ya kata kuncinya ya salah satunya adalah di pondok pesantren. Alhamdulillah kami yang umur yang 6 tahun setengah ini, saya pondokkan di Tahfidz. Saya prinsip saya dengan istri saya, ini kita nangis sekarang atau nangis besok. Nangis sekarang, kalau nangis sekarang berarti hati kita setiap menit, setiap detik kita harus doakan kepada anak-anak kita, ya, bagaimana untuk menjadi anak yang baik dan kita bisa. Tapi kalau kita ingin anak kita itu belum mengerti maksimal tentang agama, ya setiap hari kita ada di rumah kita aja, tetapi kita tidak bisa menjamin apakah anak itu kemudian mampu untuk masa depan, menata masa depan. Maka hari ini kemudian saya pondokkan di sana biar itu ya menyelamatkan saya. Kemudian kan di Tahfidz, jadi kalau seandainya anak itu dipondokkan di Tahfidz, anak nanti akan memberikan mahkota kepada bapak dan ibunya, dan inilah yang akan nanti membawa kita. Saya kundilan anak saya nanti ketika masuk di surga, saya tak kundilan karena apa? Saya sendiri masih belum ada bapaknya. Maka kata kuncinya akan kamu nanti ditanya tentang keturunanmu bagaimana, didikmu bagaimana. Nah ini
adalah kami dalam rangka untuk memberikan tanggung jawab ke depan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obrolan ini jadi sangat dalam, tentunya pemirsa, karena ternyata Bapak ini harus berpisah dengan putra Bapak. Putra. Iya. Usianya masih 6-7 tahun, ini banyak orang tua yang masih muda, jadi anaknya sudah nyanyi begitu, dan Bapak dan Ibu luar biasa sekali, Masya Allah. Semoga nanti menjadi anak yang soleh dan menjadi hafid Quran yang nanti akan merasakan mahkota untuk orang tuanya. Kemudian Bapak, MTSN 1 Ponorogo adalah sebuah lembaga yang berada di desa pelosok gitu Bapak. Kemudian madrasah kami berhasil dinobatkan sebagai madrasah literasi oleh Dirjen Perkes, juga mendapatkan SK Madrasah Riset pada tahun 2020. Kemudian alhamdulillah pada tahun 2021 kemarin dinobatkan sebagai Madrasah Adiliyata Nasional. Kemudian juga tidak kalah luar biasa, Ibu Kepala Madrasah kita dinobatkan sebagai agen perubahan selama 2 tahun berturut-turut. Yang ini juga merupakan salah satu bentuk ikhtiar yang luar biasa dari seluruh elemen yang ada di madrasah ini, yang awalnya dulu Bapak di tahun 2016 itu siswa kita hanya berjumlah 700, dan pada tahun 2021 saat ini 900 itu. Yang awalnya hanya 25 nomor, saat ini 25 nomor, dan kami optimis ini animo masyarakat untuk pendidikan putra-putrinya di Madrasah Sarana Negeri 1 Ponorogo ini juga semakin tinggi. Kami ingin memberikan testimoni untuk MTSN 1 Ponorogo dari Bapak Kepala Ya, saya ucapkan selamat dan sukses ini. Jadi pola kepemimpinan itu ada 2, top down dan bottom up. Bottom up itu dari bawah ke atas. Karena Bu Nur Nadia, Nur itu cahaya, Nahwa itu adalah bangkit. Jadi sudah sesuai dengan namanya. Sehingga dengan datangnya Bu Nur Nadia ini maka akan bangkit sebagai agen perubahan. Nah, agen perubahan yang diberikan yang visioner ini, seorang kepala tanpa visioner tidak akan ada sebuah perubahan. Maka ini top down, maka dari situ kemudian memberikan top down, agen perubahan, memberikan perubahan yang luar biasa. Saya yakin ya di tangan dinginnya Bu Nurul Nadia ini, saya yakin Madrasah Sarana Negeri 1 ini akan semakin hebat, bermartabat, mandiri dan berprestasi. Tentunya ini akan menjadi madrasah rujukan dan madrasah jos gandos patos. Jos gandos patos, amin ya rabbal alamin. Semoga ini menjadi doa dari Bapak langsung. Dan terakhir Bapak, kami minta closing statement menjadi pribadi yang berkualitas, tentunya di lingkungan madrasah dari Bapak. Terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman di Madrasah Sarana Negeri 1 Ponorogo, wabil khusus kepada Bu Nurul Nadia yang sudah dinobatkan menjadi agen perubahan. Ini nggak mudah untuk meraih situ. Apalagi besok itu, hari ini beliau masih CDR. CDR itu calon doktor. Ya. Besok sebentar lagi nanti akan menjadi doktor, dan insya Allah itu akan memberikan sebuah virus-virus yang positif. Maka kami sangat berharap dan selalu berdoa mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bu Nurul Nadia yang cahaya selalu bangkitkan, bertemu dengan Nurul Huda, ya, cahaya dan petunjuk ini, sehingga virus-virus ini akan selalu berada, dan kami sangat berharap akan muncul Nurul Nadia lagi. Kan teman-teman semuanya bagaimana ada kuliah S3, ya, saya yakin ketika SDM kita ini semakin bertambah dan semakin berkualitas, maka ini akan menjadi hebat, bermartabat, mandiri dan berprestasi. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak soleh, guru-guru kita selalu berikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan, dan mudah-mudahan kita akan selamat di dini wal dunia wal akhirah. Mudah-mudahan sekali lagi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Ponorogo hebat, bermartabat, mandiri dan berprestasi. Cinta aura kasih
Cukup sekian dan terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, Bapak ini luar biasa sekali. Oh, pemirsa ini kelihatannya juga sangat antusias dengan pastinya Bapak ini. Kemudian kalau tadi dari Bapak, saya ingin minta closing statement dari Ibu mengenai peran Ibu sekaligus istri dalam keluarga. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Baik, kita sebagai seorang ibu tentunya sebagai pendamping suami, kita dukung suami kita beri semangat, support, kita doakan, dan apapun itu adalah baju kita, dan kita selalu sehat dan semangat dalam mendampingi beliaunya. Selalu sehat dan semangat dalam mendampingi Bapak, begitu luar biasa sekali. Tidak terasa waktu ini sudah harus membuat kita berpisah Bapak dengan obrolan hari ini. Saya terhanyut dalam seolah-olah masuk dalam keluarga Bapak dan Ibu. Ini luar biasa sekali. Semoga ini menjadi inspirasi dan motivasi juga bagi pemirsa ruang inspirasi podcast ini, sehingga dapat menjadikan teladan dan contoh bagi keluarga-keluarga hebat juga di luar sana, begitu. Terima kasih Bapak atas kerawahannya dalam podcast kita, dan kami juga ucapkan sungguh rawuh di Putareo. Semoga kerasan dan kesuburannya dapat menjalankan amanah dan tugasnya diberikan oleh Allah dengan baik dan maksimal. Amin. Sebelum saya tutup, saya ada bantu lagi Bapak. Ada Ibu Kunhaniah, ada Bapak Buda, jalan-jalan ke Ponorogo makan sate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ruang Inspirasi Podcast semakin oke. Luar biasa, hebat, bermartabat, mandiri, dan berprestasi. Yang terakhir lah, Rupaikem dahar telo, cekap semanten atur kawulo. Luar biasa. Oke, cakep Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa dalam ruang inspirasi podcast MTSN 1 Ponorogo. Semoga ini menjadikan inspirasi bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.